Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Windy dalam pelajaran matematika. Untuk minggu ini kita akan membahas mengenai kesebangunan bangun data. Mari kita langsung ke materinya. Di sini ada dua bangun, itu ada gambar penyu, tapi kita tidak akan bahas mengenai penyunya, gambarnya, tapi kita bahas mengenai ukurannya. Di sini dua bangun ini bentuknya sama, yaitu persegi panjang, maka sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama 90 derajat semua. Dengan ukurannya pun sama, lebarnya 9 cm dan panjangnya 15 cm. Karena sudutnya sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaiannya juga sama panjang, maka dua bangun ini adalah dua bangun yang kongruen. Ini adalah materi yang kemarin. Selanjutnya kita lihat lagi, di sini ada dua gambar juga, dua bangun datar. Untuk bangun datar yang pertama itu dia memiliki ukuran lebarnya 9 cm dan panjangnya 15 cm. Untuk bangun yang kedua dia lebarnya 3 cm dan panjangnya 5 cm. Jadi dua bangun ini tidak mungkin kongruen. Tapi apakah dua bangun datar ini sebangun? Nah, untuk kesebangunan dia memiliki dua syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Ya, sama ya, seperti di kongruen, sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Dan syarat yang kedua adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar juga. Jadi di sini perbandingan untuk sisi-sisi bersesuaiannya. Nah, kita lihat di sini maksudnya seperti apa. Jadi kalau misalnya untuk sudut-sudut ini udah sama ya, persegi panjang dua-duanya dengan sudutnya 90 derajat semua. Tapi kita lihat di sini perbandingannya. Jadi di sini kita lihat lebarnya. Lebar untuk yang gambar pertama itu dia lebarnya 9 cm per 3 cm. Jadi lebarnya dibandingkan. Jadi nanti 9 per 3 kita sederhanakan jadi 3 per 1 ya. Cara penyederhanaan udah kalian pelajari di kelas 1 untuk menyederhanakan ya. Sekarang untuk panjangnya. Yang pertama itu gambar pertama 15 cm per 5 cm ya. 15 per 5 kita sederhanakan 3 per 1. Ini sama. Kalau misalnya perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama, berarti dua bangun datar tersebut dapat dikatakan sebagai bangun datar yang sebangun. Dan di sini untuk perbandingannya kalian harus konsisten. Kalau misalnya yang besar per yang kecil, ini kan yang besar dulu ya, gambar yang besar per yang kecil. Jadi untuk panjangnya juga harus sama, yang besar dulu per yang kecil. Jadi jangan sampai dibalik-balik, nanti yang ini yang kecil dulu per yang besar, nanti hasilnya itu berbeda gitu ya. Itu untuk contoh kesebangunan. Nah, di sini ada gambar lagi untuk yang ketiga. Di sini bentuknya sama, persegi panjang, berarti dia sudut-sudut yang bersesuaiannya sama. Kongruen dia tidak mungkin kongruen karena ukurannya berbeda untuk sisinya. Tapi apakah dia sebangun? Kita lakukan perbandingan seperti yang tadi. Untuk lebarnya 9 per 6 dan untuk panjangnya 15 per 8. Kita sederhanakan. Untuk yang lebarnya kita sederhanakan 9 per 6 jadi 3 per 2. Untuk panjangnya 15 per 8 tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi 15 per 8. Jadi ini dia ternyata tidak sama perbandingannya. Kalau misalnya dia tidak sama, berarti dia adalah dua bangun yang tidak sebangun. Nah, sekarang langsung ke contoh soalnya. Jadi di sini ada dua gambar bangun datar EFGH dan ABCD. Nah, bangun ABCD dan EFGH ini sebangun. Ya udah dikatakan kalau ini sebangun, berarti sudut-sudutnya sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya juga sama. Tentukan, berarti ini yang jadi pertanyaannya itu. Ya, pertanyaannya nilai XYZ itu yang ini, XYZ dan panjang sisi EF dan BC. EF itu berarti yang ini kita cari sama BC ini ya. Nah, harus kalian perhatikan walaupun di sini gambarnya dia berbeda, dia tuh gak dalam arah yang sama. Jadi EF ini sebenarnya dia bersesuaiannya dengan AB ya. Bersesuaiannya dia dengan AB. Kenapa? Karena dia lihat sudut-sudutnya. Di sini E sama F itu dua-duanya sudut siku-siku. Jadi jangan A dengan D bersesuaiannya karena D itu bukan siku-siku. Jadi kalian lihat yang bersesuaiannya yang sudutnya sama EF itu sudut siku-siku dua-duanya, berarti dia bersesuaiannya dengan A, B sama-sama sudut siku-siku gitu ya. Awas ketukar karena di sini bisa aja arahnya diputar-putar ya gitu.
Nah, kita langsung ke alternatif penyelesaiannya atau jawabannya. Kita lihat dulu di sini syaratnya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya senilai. Ini udah ditulisin ya, sudut-sudut yang sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang harus sama besarnya juga udah ditulisin. Tinggal kita jawab. Di sini untuk yang A-nya dulu ya, kita cari tadi X derajat, Y derajat, sama Z derajat. Nah, X derajat itu yang ini, X derajat. X derajat berarti kalau misalnya di ABCD dia bersesuaiannya dengan sudut yang mana? Sudut yang C. Jadi kalian lihat bentuknya yang sama. Karena di sini bersesuaian, kalau misalnya sebangun itu kan pasti sama besar. Berarti X derajatnya itu kita tinggal tulis saja 22,6 derajat gitu. Untuk Y itu yang ini. Y itu kan ini nih. Y itu samanya dengan mana? Dengan Z. Y itu kan samanya dengan Z ya. Nah, Y itu samanya dengan Z. Tadi mana? Oh, ini. Y itu kan tadi sama dengan Z gitu. Karena dia sama, dua-duanya belum diketahui, kita lihat ada teorema lain, itu jumlah ukuran sudut pada segi 4 itu adalah 360 derajat. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya sudut-sudut dalam segi 4 itu yang memiliki 4 sudut ya. Ini kalau dijumlahkan 90 derajat. Jadi kalau misalnya ini A ditambah B ditambah C ditambah D itu harus 360 derajat. Jadi makanya kita hitung di sini 360 derajat dikurangi sudut A, dikurangi sudut B, dikurangi sudut C untuk mendapatkan si Y tadi. Jadi Y ini berarti 360 dikurangi A, dikurangi B, dikurangi C. Berarti 360 derajat dikurangi 90, kurangi 90 derajat, kurangi 22,6 derajat. Itu 157,4 derajat. Jadi ukuran untuk sudut Y ini adalah 157,4 derajat. Untuk Z, karena Z sama dengan Y, maka sama 157,4 derajat gitu ya. Yang selanjutnya kita ke soal yang B, yaitu kita cari untuk sisi tadi itu sisi EF dan sisi BC ya. Nah, kita lihat dulu di sini tadi perbandingannya, jadi EF per AB perbandingannya ya. EF per AB nih, EF per AB, terus ada lagi FG per BC bersesuaiannya, GH per CD bersesuaiannya, dan EH atau HE per DA bersesuaiannya gitu ya. Jadi kalian tuliskan dulu perbandingan semuanya. Kalau misalnya segi 4 berarti ada 4 perbandingan gitu. Nah, kalian lihat di sini dalam sebuah soal matematika pasti di sini ada untuk kesebangunan itu ada dua di dalam bangun datar itu ada yang diketahui keduanya. Misalnya di sini kan untuk FG per BC, BC-nya nggak diketahui. Tapi di sini untuk EH atau HE, nih HE dan DA itu dua-duanya diketahui. Nah, itu nanti kita digunakan untuk mencari panjang sisi yang lain yang belum diketahui. Kita tulis aja HE per DA itu 15 per 20. Ini 15 per 20. Kita sederhanakan jadi 3 per 4 gitu ya. Nah, kita tadi itu mau nyari apa? Nyari yang AB kan? Untuk mencari AB nih, kita cari yang AB. Berarti kita gunakan di sini kan ada 4 perbandingan nih. Ada 4 perbandingan. Kita gunakan 2 perbandingan saja. 1 perbandingan itu yang ditanyakan, karena ditanyakan AB berarti kita harus ada yang tulisan AB-nya. Dan yang kedua, yang tadi kedua-duanya ukurannya diketahui, yaitu HE dan DA. Berarti kita gunakan EF per AB sama dengan HE per DA ya. Jadi 1 perbandingan itu yang ditanyakannya, yang kedua itu perbandingan yang dua-duanya udah diketahui ukurannya. Tinggal kita masukin EF tadi berapa? EF-nya itu adalah mana EF? EF-nya itu kan yang ditanyakannya. AB-nya 16 ya. AB-nya 16 sama dengan HE per DA tadi kita udah dapat 3 per 4. Kita kali silang ya. Jadi ini naik 4-nya ke EF ya, naik ke sini jadi perkalian sama dengan 3 kali 16. Karena kita cari F-nya aja berarti
kali 4 itu pindah lagi ke bawah, jadi 3 kali 16 per 4 itu hasilnya 12. Jadi ukuran F itu adalah 12. Yang selanjutnya kita cari di sini itu adalah BC. Untuk mencari BC berarti kita gunakan rumus yang ini, FG per BC ya, sama dengan HE per DA ini. Jadi kita sama aja seperti yang tadi, kita masukkan FG-nya 20 per BC-nya yang ditanyakannya sama dengan 3 per 4. Kita kali silang lagi, 20 kali 4 sama dengan 3 kali BC. Nanti kita hasilkan 20 kali 4 per 3 supaya BC-nya sendirian. Jadi BC-nya sama dengan 80 per 3, hasilnya 26, 2 per 3 gitu ya. Jadi panjang sisi F-nya 12 cm dan BC-nya 26, 2 per 3 cm. Itu ya untuk soal-soal untuk kesebangunan. Nah sekarang tugasnya sama seperti yang tadi, hampir sama, yang ditanyakan F, HG, AD, dan DC, dan juga nilai X, Y, Z-nya. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Ibu tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.